Kita mulai Ustaz ya. Baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka Thalibul Ilmi. Salam beriring salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Siddiq, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, para jemaah kajian Zoom yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik Bapak-bapak, sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat menuntut ilmu yang insya Allah kita laksanakan setiap paginya. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim wa barik alaih. Semoga salawat yang senantiasa kita haturkan kepada beliau, kelak beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, kita pagi hari ini akan membahas terkait dengan cacat ya, dalam perbuatan seorang muslim. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, cacat dalam tingkah laku manusia. Tentu kita memahami bahwa kepribadian Islam seorang muslim itu tetaplah dia sebagai seorang manusia, ya. Bukan kepribadian malaikat, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu dengan segala keunikannya, ya. Dengan segala karakteristiknya yang berbeda dengan malaikat atau juga berbeda dengan hewan. Nah, manusia Allah berikan keunikan dengan segala potensi yang menjadikan dia dimungkinkan ya untuk berbuat taat, juga dimungkinkan punya potensi juga untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam diri manusia itu ya, selain kemudian Allah berikan akal sebagai alat untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, tetapi juga manusia Allah berikan potensi kehidupan, apakah itu hajatul udawiyahnya, kebutuhan jasmaninya,
juga nalurinya, di mana kebutuhan jasmani dan naluri ini tentunya membutuhkan pemenuhan, dan terkadang manusia itu bisa salah ya, atau mungkin bisa keliru dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya tadi. Nah, maka para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang maksum. Ya. Kita semua itu tidak ada yang terbebas dari dosa, ya. Kecuali Rasulullah SAW. Karena hanya Rasulullah SAW yang maksum, yang terbebas dari kesalahan, yang terbebas dari dosa. Ya. Sedangkan kita manusia, umatnya, itu tidak memiliki keistimewaan itu. Jadi kepribadian seorang muslim itu sekali lagi bukanlah kepribadian yang malaikat ya, yang memang tidak ada cacatnya, karena memang Allah tidak menciptakan hawa nafsu ya bagi malaikat, tetapi bagi manusia hal itu Allah berikan. Nah, sehingga mengharapkan manusia itu sebagaimana malaikat yang tidak pernah punya salah, itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Orang yang baik itu bukan yang tidak pernah salah, tapi yang menyadari kesalahannya dan mau bertobat atas kesalahannya itu. Maka ya tadi, mengharapkan kepribadian Islam seorang muslim seperti malaikat adalah mustahil. Karena manusia punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah banyak membahas ya bagaimana kemudian upaya yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk meningkatkan kualitas akliyah dan nafsianya, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Ya, tidak boleh terputus dan terus memang harus selalu waspada terhadap hal-hal yang dia hadapi, terhadap mungkin tantangan, rintangan, atau juga godaan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Maka kita sebagai seorang muslim harus senantiasa waspada dan senantiasa mengikatkan segala yang kita hadapi itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, sehingga ya diharapkan kita itu bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ya sebagaimana kedudukan para nabi dan rasul nanti di akhirat. Amin. Kalau secara potensi setiap manusia itu punya kemampuan yang sama ya, potensi dasar yang Allah berikan sebagaimana Allah berikan juga kepada para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itu juga manusia ya. Namun memang Allah berikan keistimewaan walaupun kita tidak mungkin bisa mencapai derajat sebagaimana derajatnya para nabi dan rasul, tapi paling tidak mungkin bisa mendekati lah. Sebagaimana mungkin apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, apakah kita itu bisa nanti mendapatkan derajat ketakwaan kemudian bersama para nabi dan rasul di akhirat atau di dalam surganya Allah? Itu bergantung dari upaya yang kita lakukan dan bergantung dari aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya ya, di surganya Allah.
Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, bagaimana mereka mencintai Rasulullah SAW itu, meskipun aktivitas ibadahnya, kualitas ibadahnya itu belum bisa menyamai Rasulullah SAW, tapi harapannya dengan mencintai beliau itu, mereka bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW nanti di surganya Allah. Nah, inilah yang kita bisa lakukan, ya, kita harapkan dengan senantiasa taat kepada segala perintah Allah dan Rasul, ya, dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW, ya, harapannya nanti juga kita bisa bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Nah, cacat dalam tingkah laku ini ada beberapa hal yang menjadi sebabnya, ya. Ada beberapa faktor yang ini bisa menyebabkan seseorang itu melakukan kemaksiatan. Apakah itu melakukan keharaman atau kemudian meninggalkan kewajiban yang Allah berikan. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan ada 3 faktor orang itu walaupun dia sudah memiliki kepribadian Islam, dimungkinkan untuk melakukan kemaksiatan. Faktor yang pertama adalah kelengahan seorang yang menyebabkan lalai untuk mengaitkan antara pemahamannya dengan akidahnya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam hadis Rasul bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Jadi ada kemungkinan seseorang itu melakukan kemaksiatan ya karena khilaf, karena memang lengah dalam satu kesempatan, kemudian dia bisa melakukan kemaksiatan itu, meskipun memang terkadang dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kemaksiatan. Ya, tapi karena pada saat itu keimanan ya, atau keyakinan atau idrok silabillahnya, kesadaran hubungannya dengan Allah itu menurun, ya, sehingga tidak mengaitkan antara pemahaman yang dia miliki, pemahaman Islam yang dia miliki dengan akidah Islamnya untuk memutuskan perkara-perkara yang dia hadapi. Nah, ini yang pertama. Kemudian faktor yang kedua menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah kebodohan, ya, jahil. Seseorang yang menyebabkan ketidaktahuannya bahwa pemahamannya bertentangan dengan akidahnya. Ya. Jadi ada orang yang ya kita katakan tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, ini nanti dihukumi, dilihat apakah memang kesalahannya itu benar-benar karena ketidaktahuan, maka ini dimaafkan. Tetapi kalau seandainya ketidaktahuan itu disebabkan oleh ketidakmautawan, ya, atau tidak mau kemudian tolabul ilmi, tidak mau kemudian menuntut ilmu yang bisa menjadikan dia tahu mana yang halal, mana yang haram, maka ini tetap dihitung sebagai sebuah kesalahan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, diangkat pena untuk umat itu yang pertama karena dia tidak tahu, kemudian karena tidak sengaja, dan kemudian karena terpaksa. Jadi 3 hal ini menjadikan orang itu memang tidak dihukumi, ya, atau tidak diberikan dosa. Tetapi ketidaktahuan itu nanti yang akan diteliti lebih dalam, ya. Apakah memang karena tidak mau tahu atau memang karena benar-benar tidak tahu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa dimungkinkan seseorang itu untuk melakukan kemaksiatan karena memang godaan syaitan. Syaitan
ya menguasai akalnya sehingga akidahnya ditutupi agar tidak bisa mengendalikan aktivitasnya. Jadi kalau sudah dikendalikan oleh syaitan, nah biasanya orang itu tidak lagi berpikir sesuai dengan pemahaman yang dia miliki, walaupun sebelumnya dia sudah memiliki pemahaman Islam, ya, dia tidak akan mengaitkan pemahaman itu untuk memutuskan perkara-perkara yang dia hadapi. Nah, biasanya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh amarah misalnya, maka dianjurkan kepada kita kalau lagi marah itu jangan bertindak ya. Kalau misalnya marahnya lagi berdiri, duduk dianjurkan. Ya, kalau misalnya duduk juga belum reda, berbaring. Berbaring juga belum reda, ambil udhu. Ya, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini anjuran ketika kita dalam kondisi-kondisi lemah ya, atau dikuasai oleh hawa nafsu. Apakah nafsu amarah atau yang lainnya. Maka dianjurkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang disebutkan. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga hal tadi ya, apakah dia lengah, lalai, atau kemudian memang dia tidak tahu, atau memang dalam kondisi digoda setan ya, atau dikuasai oleh nafsunya, inilah yang kemudian menjadikan seorang muslim itu berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ketika kemudian dia melakukan kemaksiatan, dia tetap dikatakan memeluk akidah Islam dan menjadikan akidah tersebut sebagai kaidah berpikirnya. Artinya tidak dianggap walaupun dia melakukan kemaksiatan karena 3 hal tersebut, ya, tidak menyebabkan tingkah lakunya cacat, ya. Meskipun dia tetap dianggap mempunyai kepribadian Islam. Nah, jadi tidak hilang memang kepribadian Islamnya ketika dia melakukan kemaksiatan, tapi di saat yang sama dia tetap menganggap ya salah sebenarnya apa yang dia lakukan itu, bertentangan sebenarnya dengan akidahnya, ya, bertentangan sebenarnya dengan pemahamannya, ya. Tapi karena 3 hal itu dia tetap kemudian melakukan kemaksiatan. Jadi orang tersebut ya tidak dihukumi sebagai murtad di dalam Islam. Kecuali jika dia meninggalkan akidah Islamnya, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Jadi wajar kalau kemudian orang itu melakukan kemaksiatan. Misal ketika dia meninggalkan sholat, ya. Karena sholat ini perkara yang daruriyat ya, yang wajib untuk dilaksanakan. Apapun kondisinya, tidak dibenarkan seorang muslim itu meninggalkan sholat. Kalau seandainya dia tidak bisa berdiri, hukum asal sholat, maka dia boleh duduk untuk melaksanakannya. Tapi tidak boleh meninggalkannya. Kalau dia tidak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa berbaring, ya mungkin dengan isyarat. Ya. Ya, kalau nggak bisa juga dengan isyarat, ya mungkin disolatkan. Nah, jadi orang Islam juga tidak dianggap kehilangan kepribadian Islamnya, kecuali tadi akidah Islamnya tidak lagi dia jadikan sebagai standar ya, akliyah atau nafsiyahnya, sehingga tetap dianggap muslim ya, hanya tidak berkepribadian Islam. Jadi kalaupun seandainya dia tidak menjadikan pemahaman-pemahaman Islam dalam menentukan
aktivitasnya, ya, baik itu untuk akliyah munafsiyahnya, dia tetap dianggap sebagai seorang muslim sepanjang dia tetap mengakui, ya, atau kemudian mengimani, mempercayai, meyakini, ya, dua kalimat syahadat yang dia ikrarkan. Tetap dihukumi sebagai seorang muslim, tapi seorang muslim yang tidak berkepribadian Islam. Nah, jika masih menjadikan akidah Islamnya sebagai standar dalam akliyah dan nafsiyahnya, maka dia masih disebut sebagai seorang muslim yang berkepribadian Islam. Meskipun tadi, ya, bahwa sebagai seorang manusia dia tidak luput dari kesalahan, dia tidak luput dari kekhilafan, dia tidak luput dari dosa yang dimungkinkan dilakukannya. Namun sepanjang dia tetap menjadikan akidah Islam itu sebagai dasar dalam berpikir akliyah dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan nalurinya atau dalam hal nafsiyahnya, maka dia tetap disebut berkepribadian Islam. Nah, yang harus kita pahami bahwa hubungan antara akidah Islam dengan pemahaman yang kemudian membentuk akliyah dan juga menjadi dasar dalam memenuhi nafsiyahnya atau nafsunya, kita katakan, ini bukanlah hubungan yang otomatis, ya, atau juga bukan hubungan yang spontanitas. Ketika seseorang itu sudah memiliki kepribadian Islam, memiliki akliyah yang Islami, kemudian memiliki nafsiyah yang Islami, ini bukan perkara yang otomatis sepanjang hidupnya nanti akan menjadikan akidah Islam itu dalam berfikirnya atau dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan nalurinya, ya, karena hubungannya bukan hubungan yang otomatis atau juga bukan hubungan yang spontanitas, tetapi hubungan yang memang harus diusahakan, ya, harus dibentuk. Nah, karena ini hubungan yang memang bukan otomatis atau spontan, harus kemudian dibentuk dan diupayakan, maka ada kemungkinan satu saat dia terlepas, nah saat yang lain kemudian bisa disambung kembali. Makanya kita tetap dianjurkan tadi waspada, ya, dan senantiasa berlindung kepada Allah, karena memang sebab yang ketiga itu adalah adanya godaan setan. Ya, terkadang kita bisa waspada terhadap hal-hal yang tampak, gitu ya. Tapi mungkin untuk hal-hal yang tidak tampak, sebenarnya saat itu kita sedang digoda oleh setan, misalnya, mungkin kita bisa lalai, bisa luput, ya. Makanya senantiasa kita berdoa, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Makanya setiap aktivitas kita itu, ya, dianjurkan untuk dimulai atau diawali itu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, atau basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu untuk sebagai doa kepada kita untuk senantiasa bisa terhindar dari godaan setan, yang tentunya kita pahami setan itu akan mengajak kita atau membawa kita kepada jalan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Nah, maka para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, tidak aneh jika ada seorang muslim melakukan maksiat, mungkin sampai meninggalkan perintah Allah, ya, meninggalkan sholat, tidak mau kemudian mengeluarkan zakat, atau kemudian melakukan keharuman yang lainnya, yang melaksanakan larangannya dalam satu aktivitas misalnya, ya, termasuk mungkin mengambil riba misalnya. Tahu, ya, apa itu salah misalnya,
tapi kemudian berusaha untuk mencari pembenaran terhadap aktivitas yang dia lakukan. Nah, ini sering kemudian terjadi untuk membenarkan satu hal yang kemudian dilakukan, itu mencari alasan-alasan ya, sebagai pembenaran terhadap kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan. Nah, bahkan kadang-kadang orang tersebut mengetahui bahwa ada realitas yang bertentangan dengan akidahnya, tetapi dia melihat masih ada manfaatnya, masih ada kemaslahatannya di situ. Yes. Maka kemudian alasan-alasan inilah yang menjadikan dia tetap kemudian mengambil keharaman tadi. Nah, misalnya alasan, gimana mau punya modal dalam kondisi seperti ini kalau tidak ambil dari bank, pinjaman dari bank. Ya gimana mau punya apa-apa kalau misalnya tidak pinjam. Misalnya. Ini banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat alasan-alasan yang dasarnya itu adalah manfaat, yang dasarnya itu ya mungkin adalah kemaslahatan, ya, bukan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, kemudian bisa jadi dia sadar bahwa hal itu merupakan kesalahan. Dia pun kemudian menyesal dan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sifatnya kita manusia, ya. Orang yang baik itu kata Rasulullah bukan yang tidak pernah salah, tapi yang mau menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat kembali kepada Allah. Jadi ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi dalam urusan taubat ini, karena memang manusia ini tidak ada jaminan sepanjang hidupnya itu tetap berada di jalan kebenaran. Tidak. Bisa jadi kemudian satu saat dia itu melakukan kemaksiatan. Nah, tapi yang harus dia lakukan adalah pertama, dia bertobat kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian berniat untuk tidak melakukan perbuatan maksiat tadi lagi di kemudian hari, dan mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Kata Rasulullah, insya Allah perbuatan-perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan-perbuatan buruk sebelumnya. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini tentu tidak akan menyebabkan orang itu cacat akidahnya, ya, menyebabkan akidah orang tersebut cacat, ya, karena dia tetap kemudian memiliki akidah Islam. Nah, hanya saja kecacatan seperti ini bisa terjadi dalam tingkah laku saja. Nah, ini ya, bahwa kecacatan ini, kesalahan ini, ya, yang masih dalam toleransi, ya, tidak disebutkan sebagai orang yang keluar dari Islam, ya, sepanjang secara i'tiqad, ya, secara keyakinan dia tidak kemudian keluar, ya, dari akidah Islam. Misalnya ketika dia meninggalkan sholat itu bukan karena menganggap sholat itu tidak wajib, atau bukan karena menganggap sholat itu tidak penting, ya, dalam Islam, tapi mungkin karena malas, atau mungkin karena sibuk, ya, atau mungkin karena ya itu tadi, karena tiga hal sebab tadi, ya. Mungkin karena digoda setan, mungkin ya, karena hal-hal yang lain, tapi tetap menganggap itu sholat itu masih dalam kewajiban yang memang harus dilakukan. Nah, karena itu ya, seorang muslim yang melakukan maksiat itu tidak bisa dianggap sebagai murtad. Ya. Ya. Artinya secara etikodi, secara keyakinan dia masih meyakini segala perintah dan larangan Allah itu, walaupun dia melanggarnya. Dia tidak dikatakan atau statusnya masih seorang. Nah, sebaliknya tetap disebut muslim yang melakukan kemaksiatan, atau dalam bahasa caranya fasik, orang yang berada dalam kemaksiatan. Nah, inilah yang terjadi, ya, pada diri sahabat Rasulullah SAW, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi ternyata kemaksiatan itu ya dimungkinkan karena bahkan sekalibernya para sahabat
Karena sahabat itu juga manusia. Ya. Nah ini dicontohkan sebagaimana Hatib bin Balta'ah, bahwa beliau ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam perang Badar. Dia melakukan kemaksiatan dengan membocorkan rahasia kaum muslimin yang telah bersiap melakukan Fathul Makkah. Dengan cara apa? Mengirimkan pucuk surat kepada orang tua. Jadi dia menyuruh budaknya, ya, seorang perempuan, untuk membawa surat itu untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Padahal di saat yang sama Rasulullah SAW tidak menginginkan ada satupun orang Mekah itu yang mengetahui gerakan Rasul dan para sahabat beserta pasukannya. Karena memang harapannya dalam Fathul Makkah itu Rasul menginginkan tidak terjadi perlawanan, sehingga korban jiwa itu tidak tidak jatuh begitu. Harapannya seperti itu. Jadi harapannya orang-orang Makkah itu ya, shock ya, atau tiba-tiba mengetahui keberadaan Rasulullah SAW, sehingga tidak lagi ada perlawanan. Harapannya seperti itu, sehingga pergerakan Rasul dan para pasukan itu tidak diketahui, tidak kemudian diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasul memahami secara psikologis bagi para sahabat itu ada keberatan tersendiri gitu, karena memang yang diperangi itu adalah sanak famili mereka ya, secara keturunan itu ada hubungan nasab dengan orang-orang kafir Quraisy misalnya. Jadi agak ada beban tersendiri bagi Rasul dan para sahabat ketika musuh yang diperangi itu adalah sanak famili mereka sendiri. Maka harapannya ketika Fathul Makkah itu tidak terjadi perlawanan. Nah, makanya ketika Abu Sofyan itu datang ke Madinah untuk bernegosiasi, ya, ini juga dijadikan sebagai alat oleh Rasulullah SAW, ditunjukkan kepada Abu Sofyan bagaimana besarnya pasukan kaum muslimin yang akan menaklukkan Mekah itu, sehingga Abu Sufyan akan mengabarkan kepada orang-orang Quraisy supaya tidak melakukan perlawanan. Gitu. Nah ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya, ketika mengetahui bahwa surat itu dikirimkan oleh Abi Balta'ah ya, setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib, Zubair ya, dan Miqdad untuk mengambil surat itu ya, yang ada pada perempuan itu. Dan kemudian Rasulullah SAW bertanya ya kepada Hatib, ya, mengapa bisa terjadi seperti ini wahai Hatib? Hatib menjawab, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru. Saya memang orang Quraisy, namun saya bukanlah sekutu mereka. Orang Muhajirin yang bersamamu juga mempunyai sanak kerabat di Mekah. Mereka juga ingin melindungi keluarga dan hartanya. Saya berharap, kata beliau, keluarga yang saya tinggalkan di tengah-tengah mereka dapat memperoleh bantuan mereka, sehingga keluarga saya bisa mereka lindungi. Saya melakukan ini bukan karena kufur, murtad, dan rela pada kekufuran setelah memeluk Islam. Kemudian Rasul mengatakan, kamu benar. Ya. Lanjut beliau, dia ini ikut dalam perang Badar. Lakukanlah apa yang kamu mau, sesungguhnya saya telah memaafkan kamu. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa memahami bahwa perbuatan maksiat seseorang itu ya tidak lantas mengeluarkannya dari Islam. Kalau perbuatan itu tidak dilandasi dengan keyakinan. Ya. Dia masih yakin bahwa itu adalah perbuatan maksiat sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ya, tapi disebabkan 3 hal di atas tadi, ya, bukan karena memang meyakini itu sesuatu yang benar, yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, riwayat tadi membuktikan bahwa cacat dalam tingkah laku seorang Muslim tidak sampai mengeluarkannya dari Islam dan tidak menyebabkan dirinya kehilangan
kepribadian Islamnya. Tetapi ya, ini tidak juga berarti bahwa berbuat maksiat kepada Allah itu dibenarkan. Ya, tetap kemudian itu terhitung sebagai kemaksiatan dan dosa. Nah, karena dalam hal ini pembahasan yang utama adalah selamat dan tidaknya akidah Islam seseorang. Juga akliyah dan nafsiyahnya yang dibangun berdasarkan akidah Islam. Karena tinjauannya ya bukan dari sisi perbuatannya, ya, tetapi dari sisi apakah ketika dia melakukan perbuatan itu akidahnya atau akliyah dan nafsiyahnya itu terlepas dari dirinya atau tidak. Jadi sepanjang memang secara etikodi dia tetap meyakini akidah Islam, maka dia tidak dihukumi ya sebagai seorang muslim yang keluar dari Islam. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, ini berbeda jika yang mengalaminya kecacatan itu adalah akidahnya. Maka orang tersebut baru bisa dihukumi ya, dihukumi murtad dari Islam. Jadi kalau secara akidah atau secara keyakinan dia menyimpang dari akidah Islam, maka hal itu baru bisa ya dihukumi bahwa dia itu sudah keluar dari Islam. Meskipun aktivitasnya dibangun berdasarkan hukum Islam. Misal, ketika seseorang itu membantu saudara-saudara kita di Palestina, mungkin ada yang menganggap bahwa kita harus membantu teman-teman atau saudara-saudara kita ya di Palestina karena mereka itu adalah seorang muslim. Ya, setiap muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi dasarnya kita membantu orang-orang yang ada di Palestina itu karena menganggap mereka itu adalah saudara kita sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, maka ini adalah tindakan yang benar berdasarkan dari akidah Islam. Tapi ada juga orang yang kemudian membantu orang-orang yang ada di Palestina itu karena rasa kemanusiaan. Ya, bukan karena menganggap itu saudaranya. Maka seorang muslim yang kemudian membantu saudara-saudaranya yang ada di Palestina itu karena rasa kemanusiaan, bukan karena merasa dia adalah saudara, bagaimana tuntutan dari akidah Islamnya, maka ini yang harus dikhawatirkan. Bisa-bisa dia dihukumi keluar dari Islam walaupun di saat yang sama dia beraktivitas ya, dengan aktivitas yang dianjurkan atau yang diperintahkan di dalam Islam. Karena aktivitas itu tidak lagi dibangun berdasarkan standar akidah Islam. Jadi mungkin dibangun berdasarkan pertimbangan lain, tadi rasa kemanusiaan, atau mungkin pertimbangan adat istiadat, atau juga pertimbangan untung rugi, atau mungkin tadi mengikuti kebiasaan orang, ya, yang melakukan udah seperti itunya dari dulu-dulunya. Ini banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Ya. Makanya harus hati-hati, ya. Nah, jika terjadi kecacatan pada standar yang menjadi kaidah aktivitasnya, baik ketika menjadikan manfaat atau kemudian akal sebagai pijakannya, maka orang tersebut tetap disebut muslim karena tetap berakidah Islam. Nah, ini sepanjang tidak secara keyakinan dia meninggalkan akidah Islam, tetapi tetap telah kehilangan kepribadian Islam. Tetap status muslimnya karena dia tidak lagi menjadikan akidah Islam itu sebagai landasan dalam berpikir dan berbuat, tapi ketika dia sudah menghilangkan atau secara keyakinan tidak lagi yakin ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka saat itu dia sudah terlepas ya keislamannya. Karena secara keyakinan dia sudah tidak lagi meyakini Al-Quran dan As-Sunnah ya sebagai landasan dalam berpikir dan berbuat. Nah, karena itu harus diperhatikan bahwa orang yang dianggap masih memeluk akidah Islam adalah orang yang mengimani ya seluruh ajaran yang dibawa oleh
Islam dengan ridho dan secara totalitas. Nah, ini perintah, ya. Perintah Allah, bagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 150. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya hendak memisahkan antara Allah dan Rasulnya, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengkufuri pada sebagian yang lain. Nah, sedangkan mereka ingin mengambil jalan tengah di antara perkara itu, maka mereka itulah orang yang kafir yang sesungguhnya. Nah, jadi bagaimana kita harus taat, itu juga diatur ya di dalam Islam. Allah berikan, ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kafah. Laksanakanlah semua perintah dan tinggalkanlah larangan Allah Subhanahu wa taala itu secara keseluruhan. Tidak bisa kemudian dilaksanakan sebagian, kemudian meninggalkan sebagian. Nah, kalau ini ya dilakukan, maka dihukumi ya sebagai orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Kalau dia yakin, sebagian kemudian menolak dengan keyakinan juga sebagian dari aturan-aturan Allah tadi, dia bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kalau ada yang mau kita diskusikan, tafadhol. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, insya Allah nanti jadi PR pertemuan kita pada berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bang Pakar. Ya, baik Ustaz, syukur Ustaz. Baik ya Bapak, kita punya waktu lebih kurang 10 menit lagi. Jadi kita buka diskusi tanya jawab ya. Yang mau bertanya dipersilakan Pak. Via mood boleh, langsung chat boleh, ngomong pun langsung juga boleh. Silakan. Silakan Pak Suwanto. Ya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Tadi kan udah jelas-jelas Ustaz, itu yang meninggalkan sholat secara sengaja berturut-turut 3 kali dalam sholat Jumat. Benarnya yang dulu saya tahu itu Ustaz. Itu kafir yang nyata katanya Ustaz. Nah, tapi dia kan masih selalu wirid apa semua setelah itu Islam. Apakah dia harus bersyahadat lagi Ustaz apa gimana Ustaz? Ya. Aku Ya, sebagaimana tadi disampaikan bos, sepanjang dia menganggap bahwa sholat itu tetap wajib, walaupun kemudian dia meninggalkannya, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Tapi seorang muslim yang bermaksiat. Jadi dihukumi fasik, ya. Tidak kemudian dihukumi murtad. Tidak dihukumi keluar dari Islam, sehingga tidak dibutuhkan syahadat lagi. Karena tidak dihukumi sebagai keluar dari Islam. Walaupun memang lebih dari 3 kali dia meninggalkan sholat, tetapi ketika meninggalkan itu disebabkan 3 hal di atas tadi. Ya, karena dikuasai oleh syaitan misalnya. Ya. Atau kondisinya lagi dikuasai hawa nafsu. Atau kemudian karena lengah, ya, karena lalai, atau karena memang kebodohannya misalnya. Tapi tetap dianggap sholat itu tetap wajib. Artinya secara keyakinan dia tetap masih menganggap sholat itu satu hal yang diwajibkan. Maka dia tidak dihukumi sebagai murtad atau keluar dari Islam. Sehingga tidak dibutuhkan bersyahadat kembali. Ya cukup bertobat, ya istighfar, kemudian tidak mengulangi lagi, lalu kemudian mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Nah, jadi tidak dibutuhkan syahadat kembali, karena memang tidak dihukumi sebagai orang yang murtad. Mungkin itu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz, sudah jelas lah itu. Yang 3 lagi apa Pak Ustaz ya? Cacat dalam apa? Tingkah laku tadi ada 3 tuh Pak Matondang. Kelengahan dalam apa seseorang, 2 kebodohan, 3 karena apa nih? Setan yang menguasai akal pikirannya. Oh, ini masuk Bang Reja ya? Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam Oke, oke. warahmatullahi. Oh ya, ya Ustaz, ini memang apa namanya dilema atau memang banyak terjadi di kalangan umat sekarang Ustaz ya, cacat dalam tingkah laku ini. Nah mungkin sebetulnya kalau secara akidah mungkin umat itu udah mempunyai akidah dia Islam gitu Ustaz. Tapi dalam perilaku dan perbuatan itu kadang-kadang karena terdesak dengan kebutuhan misalnya Ustaz, kebutuhan sebetulnya sadar di masa-masa muda kebutuhan ini dilakukan kemaksiatan dan ke ini semua karena untuk kebutuhan hidup, mempersiapkan kebutuhan hidup misalnya yang Ustaz contohkan tadi, misalnya dalam mencari penghasilan ataupun dalam bekerja, itu tahu ini saya masuk pekerjaan ini adalah di tempat-tempat yang riba, tapi masih muda karena situasi sekarang ini yang susah mencari penghasilan ini, karena berpikir biarlah kita coba aja nanti di usia-usia 40 ke atas saya akan taubat gitu misalnya gitu, ada terpikir gitu. Nah mungkin ini yang dilema yang betul-betul berat nih Pak Ustadz ya. Hanya apalagi menyangkut masalah perut gitu Pak Ustadz ya misalnya gitu. Nah kan jadi pemikirannya gitu Ustadz. Ini kira-kira dilema-dilema gini yang banyak terjadi di kalangan umat. Apakah memang kekurangan tadi dibilang kebodohan atau mungkin kekurangan pengetahuan ilmu kita terhadap agama, atau memang mungkin penyebab-penyebab lain nanti godaan setan, atau kalau kelengah-kelengahan ini mungkin bisa di sepanjang dia normal pemikirannya mungkin bisa di ini kelengahan itu bisa sebetulnya tahu tapi itu mungkin tidak terlalu dianggap lengah gitu Ustaz. Mungkin ini Ustaz gimana kira-kira Pak Ustaz ini? Ya baik. Sekarang inilah kondisi ya, dalam kondisi sekarang. Makanya di dalam Islam itu untuk menjaga setiap Muslim berada dalam rel keislamannya, Islam itu tidak mencukupkan faktor ketakwaan individu itu sebagai satu-satunya benteng. Ya, sebagai satu-satunya benteng untuk menghindarkan seorang Muslim dari kemaksiatan. Kenapa? Karena memang disadari bahwa manusia itu punya potensi, gitu. Punya potensi untuk kemaksiatan tadi dengan berbagai alasan lah kita katakan. Nah tentunya alasan-alasan itu kan sebagai pembenaran ya, pembenaran aktivitas maksiat yang dia lakukan. Walaupun sebenarnya alasan-alasan itu, pembenaran itu tidak benar, ya, tidak kemudian bisa dijadikan sebagai alasan dia melakukan kemaksiatan. Karena secara syar'i ya ada alasan-alasan yang dibolehkan oleh syarak, ya, atau dalam istilah kita ujur syar'i, gitu ya, atau dibolehkan dia melakukan keharuman atau meninggalkan kewajiban kalau dalam posisi darurat. Gitu. Artinya dalam posisi darurat boleh, gitu. Atau syarak membolehkan kita melakukan keharuman gitu, tapi dalam kondisi darurat. Artinya ada kondisi yang memang kondisi itu Allah membolehkan ya untuk melakukan atau mengambil keharuman. Ya, misalnya ketika darurat, kalau tidak dilakukan perbuatan itu, dia bisa sampai pada kematian misalnya. Tapi hanya dalam posisi itu gitu. Nah, untuk posisi normal ya maka itu tidak boleh diambil gitu. Jadi misalnya alasan tadi masih beraktivitas misalnya di dunia perbankan lah misalnya, ya sebagai pegawai atau pimpinan perbankan misalnya, ya mungkin ada alasan sulit dalam mencari pekerjaan sekarang misalnya. Apakah alasan itu dibenarkan di dalam Islam? Ya. Atau kalau misalnya kemudian kita sampaikan, oke lah Ustaz, saya keluar dari bank, tapi Ustaz carikanlah pekerjaannya gitu. Nah ini yang berat juga bagi kita untuk menyampaikan Islam itu kan gitu. Artinya bukanlah kita yang menyampaikan haramnya riba itu dan haramnya pekerjaan yang dia lakukan itu kemudian harus menanggung
yang harus kemudian menyiapkan pekerjaan lain. Nah, makanya saya katakan tadi, Islam itu tidak mencukupkan ketakwaan individu itu sebagai benteng satu-satunya untuk menjaga dia dari kemaksiatan. Tapi ada benteng-benteng yang lain. Ya. Benteng yang kedua itu adalah kontrol masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus hidup ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah aktivitas yang sangat besar nilainya, ya, tinggi nilainya dalam pandangan Islam. Bahkan kata Rasulullah, man ra'a mungkaran fawairu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Ya, fa illam yastati, kalau tidak bisa, cegah dengan lisan. Kalau tidak bisa, diam. Ya, dan itulah selemah-lemah iman. Diam yang dimaksud di sini adalah mengingkari perbuatan kemaksiatan tadi, ya, dan tidak ikut di dalamnya. Ini benteng yang kedua yang harus ada. Di dalam Al-Quran juga Allah sebutkan watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, gitu. Jadi tidak boleh ya di ayat yang lain wata'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Bertolong-tolonganlah kalian, saling menolong dalam takwa, ya, dalam kebenaran dan takwa. Wala ta'amanu 'alal ismi wal udwan, tidak boleh tolong menolong dalam kesalahan, dalam kesesatan misalnya. Ini anjuran-anjuran supaya kontrol masyarakat itu berfungsi gitu. Ya. Nah, terkadang misalnya secara pribadi kita lagi down misalnya, ya. Karena kata Rasulullah keimanan manusia itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, kita itu memang seperti itu. Kadang naik ya, semangatnya itu menggebu-gebu gitu ya. Tapi kadang turun, malasnya minta ampun misalnya. Itu satu hal yang alamiah kita alami gitu. Ya, kalau keimanannya para nabi dan rasul, keimanan yang dimaksud di sini adalah semangat dalam beramal soleh tadi itu kan terus naik gitu ya, seperti kurva yang menanjak. Kalau malaikat itu flat dia, ya kan, rata saja. Nah, kalau kita yang kemudian naik turun, ya, ini satu hal yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ketika keimanan kita itu naik, semangat kita dalam beramal soleh itu naik dan bisa stabil di puncak gitu, di puncak naiknya itu. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan ketika di puncak keimanan, puncak semangat untuk beramal soleh itu bisa bertahan gitu, dalam waktu yang lama. Nah, ketika turun jangan lama-lama gitu. Makanya para ulama dulu ketika keimanannya turun, mereka senantiasa bermuhasabah gitu. Cepat-cepat melakukan muhasabah supaya jangan lama-lama turun keimanannya itu. Ada yang kemudian menggali kubur ya di samping tempat tidurnya. Jadi ketika malas ibadahnya masuk ke dalam. Ada juga yang kemudian menyiapkan kain kafan beserta wangi-wangiannya gitu. Supaya kemudian aroma kematian itu terasa gitu. Nah, harapannya apa ketika merasakan itu bangkit gitu. Bangkit semangat ibadahnya itu tadi. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Tapi kemudian menghilangkan naik turunnya semangat itu bagi kita itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya. Nah, ini yang kedua. Makanya butuh orang-orang yang senantiasa menasihati kita. Jadi bersyukurlah kita kalau masih ada sahabat-sahabat kita ya, yang mau menasihati kalau kita lagi down gitu, kalau kita lagi lagi turun keimanannya, lagi malas misalnya ibadahnya. Ya. Jadi sahabat sejati itu sebenarnya itu. Ya. Sahabat sejati itu bukan kemudian sahabat yang senang kalau diajak makan, bukan hanya itu gitu. Tetapi sahabat yang untuk menjaga kita tetap di jalan Allah. Nggak apa-apa mungkin dia marah gitu. Ketika kita melakukan kemaksiatan, harusnya kita senang alhamdulillah dengan sahabat yang seperti itu. Ya, walaupun mungkin beragam cara nasihatinya ya. Ada yang marah, ada yang kemudian menjas misalnya.
Macam-macam lah. Tapi intinya yang dia lakukan itu adalah untuk menjaga kita dari kemaksiatan. Nah, itulah sebenarnya makna kata Rasulullah dalam hadis, ya berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu. Harapannya kita juga bisa menjadi soleh. Nah, ini benteng yang kedua. Nah, benteng yang ketiga itu adalah penerapan hukum oleh negara. Jadi pemimpin itu diangkat adalah untuk menjaga kita, ya, supaya tidak terjerumus kepada nerakanya Allah. Ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya hukum Islam itu dilaksanakan oleh pemerintah, misal kayak pegawai benteng, kemudian diharamkanlah perbankan, misal, maka bagaimana dengan nasib para pegawainya? Nah, negara akan menyiapkan. Ya, negara lah nanti yang kemudian menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka, gitu. Beres, nggak ada masalah, gitu. Karena apa? Dalam sistem ekonomi Islam, negara punya kewajiban menjamin terpenuhinya sandang, pangan, papan. Ya. Nah, artinya apa? Tidak lagi ada alasan-alasan dari orang-orang yang masih mengambil kemaksiatan itu dengan alasan tidak bisa makan gitu, dengan alasan dari mana nanti ini ya biaya kami, bagaimana dengan anak-anak kami sekolah misalnya. Itu selesai dalam ketika Islam itu diterapkan, ya, pendidikan, kesehatan itu wajib gratis, negara yang kemudian menyelenggarakannya, ya. Bagi masyarakat yang tidak punya makanan dikasih makanannya. Bagi masyarakat yang tidak punya pekerjaan, diberikan pekerjaannya. Bagi masyarakat yang tidak punya rumah, diberikan. Karena apa? Karena tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban bagi pemimpin, ya, untuk menjamin tadi terpenuhnya kebutuhan sandang, pangan, papan, ya. Kesehatan, pendidikan, keamanan. Itu kebutuhan wajib yang dalam pandangan Islam kewajiban itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, atau pemerintah dalam hal ini dengan segala kewenangannya, gitu. Jadi Islam itu memang memiliki 3 pilar ini, ya, sehingga apa? Kita itu akan terjaga dari kemaksiatan tadi, ya. Karena memang kita ini manusia yang lemah, ya, tadi memang punya potensi untuk melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti dibenarkan untuk melakukan kemaksiatan, tidak. Nah, kalau misalnya kondisi sekarang ini kan yang bisa kita harapkan itu tinggal tadi pilar yang pertama tadi, ketakwaan individu aja yang kemudian bisa kita perbaiki dalam kondisi ini, gitu. Kontrol masyarakat bisa kita harapkan, agak berat apalagi dalam kondisi lingkungan perkotaan, ya, yang nafsi-nafsi yang kemudian sudah individualistik. Berat kita mengharapkan itu. Bahkan misalnya ada anak-anak muda yang pacaran, mau kita larang, ya, bukan mereka takut, malah kita kemudian dilawan, gitu, ya. Ada orang yang berjudi misalnya, ya, di warung-warung lah kita katakan banyak kan, atau ada orang yang minum tua, kita tahu dia itu muslim, bisa kita larang misalnya sekarang ini? Nggak bisa, ya, karena pola kehidupan yang individualistik itu, yang memang terbentuk dari sistem sekuler kapitalis yang diterapkan. Konon lagi kita berharap kepada negara untuk menghukumi mereka. Kenapa? Karena negara itu menganut kebebasan, gitu, ya, sulit kemudian untuk melakukan itu. Nah, makanya memang karena ini persoalan yang sistemik, ya, maka memang perubahannya itu harus sistemik untuk bisa Islam itu tampak sebagai sebuah kerahmatan, ya, lil alamin, gitu. Jadi memang Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, akan kita rasakan kalau memang seperangkat hukum-hukum itu dilaksanakan secara totalitas. Ya, mungkin itu ya, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Iya, syukur, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, ya, Bang Reja, insya Allah kami simpan Bang Reja, ya, karena waktunya udah cukup, Bang Reja, ya. Iya, ya.
Ya. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Insya Allah kita sambung lagi Kamis depan. Ya baik, alhamdulillah para ustadz kalian yang dimuliakan Allah ya, atas nikmat yang Allah berikan kita bisa senantiasa menuntut ilmu ya, terutama pagi ini semoga kemuliaan aktivitas menuntut ilmu kita ini ya menjadi wasilah Allah kabulkan doa-doa kita. Tuma'ala hajihin ya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan apa yang kami laksanakan pagi ini ya Allah sebagai amal soleh bagi kami. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar adanya dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah adanya dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena kami yakin ya Allah Engkaulah sebaik-baik penolong bagi kami. Amin. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Amin. Bukakan jalan keluar ya Allah bagi Amin. setiap masalah yang kami hadapi. Seandainya pagi ini ya Allah ada di antara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, karena sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Seandainya pagi ini ya Allah ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, sedang kesulitan, angkat kesulitannya ya Allah, mudahkan baginya untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pagi ini Engkau kumpulkan kami dalam majelis ilmu ini ya Rabb. Kumpulkan juga kami nanti kelak di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa kerja Ustaz atas ilmu dan waktu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga hari ini ya, apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak para jemaah, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, syukur Ustaz. Ya, Iya Ustaz. Ustaz, ya izin. Oke Ustaz. Baik, yang kita tutup yuk semuanya. Salam sukses. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Rupanya salah alamat tadi Pak Pakar. Kalau nggak buka-buka ini Zoom gue kira. Oh, salah masuk ini, salah masuk apa link gitu. Iya, link. Alah.